Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sofyan Munandi. Kali ini video akan membahas pembelajaran untuk kelas 4. Baiklah semuanya, mari simak video yang akan Bapak tampilkan. Simak videonya berikut ini. Pada hari jadi Sekolah Siti diadakan karnaval pakaian adat. Karnaval diikuti semua warga sekolah yaitu guru dan siswa. Pakaian adat yang dikenakan berbeda-beda. Di antaranya ada pakaian adat Jawa, Barat, Yogyakarta, Medan, Bali, Papua, dan Betawi. Sungguh indah keberagaman budaya bangsa Indonesia. Keberagaman budaya membuat kita semakin bangga terhadap tanah air kita Indonesia. Siti dan teman-temannya telah menunjukkan salah satu bentuk karakteristik individu sehari-hari di lingkungan masyarakat, yaitu pakaian adat daerah. Karakteristik pakaian adat daerah masyarakat Indonesia sangatlah beragam. Karakteristik pakaian adat antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya berbeda-beda. Akan tetapi perbedaan karakteristik pakaian adat daerah masyarakat Indonesia bukan penghalang masyarakat antara daerah untuk bersatu menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebaliknya, karakteristik pakaian adat daerah masyarakat Indonesia dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa karena pakaian adat daerah menjadi akar budaya nasional. Karakteristik pakaian adat daerah yang menjadi akar budaya nasional menjadi identitas bangsa di mata internasional. Keberagaman karakteristik pakaian adat daerah telah memperkaya khazanah budaya nasional sehingga menjadi simbol pariwisata Indonesia yang banyak menarik perhatian wisatawan asing dan domestik. Contoh simbol pariwisata yang menunjukkan keberagaman karakteristik daerah meliputi rumah adat daerah dan pakaian adat, yaitu daerah Taman Mini Indonesia Indah yang menampilkan miniatur keberagaman karakteristik rumah adat dan pakaian adat daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah contoh dan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Masih banyak contoh dan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Apa sajakah itu? Berikut ini adalah keberagaman karakteristik individu di lingkungan tempat tinggal dan serta manfaatnya dapat kalian lihat di gambar yang saya tampilkan. Dalam masyarakat tidak jarang keberagaman karakteristik dijadikan sumber masalah sehingga memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Terjadinya masalah sering timbul akibat dari ulah pihak-pihak yang sengaja ingin membuat kekacauan dalam masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia hendaknya senantiasa memupuk toleransi serta persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Orang yang sengaja ingin membuat kekacauan dan perpecahan antar warga masyarakat dalam cerita fiksi mencerminkan tokoh antagonis. Masih ingatkah kamu dengan tokoh antagonis? Tokoh antagonis adalah tokoh yang memerankan sifat yang tidak baik, biasanya menjadi penyebab timbulnya konflik dan ketegangan yang dialami oleh tokoh protagonis. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Tokoh utama paling banyak diceritakan baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Tokoh tambahan yaitu pembantu adalah tokoh yang memiliki peranan tidak penting dalam cerita. Lawan dari sikap antagonis adalah protagonis. Sikap lawan antagonis adalah protagonis yang berarti tokoh yang memiliki watak yang baik. Mari kita simak cerita tentang kendi emas dan ular. Alkisah hiduplah sepasang suami istri yang sangat sederhana. Keduanya sangat merindukan anak, tetapi Tuhan mentakdirkan mereka tidak memiliki anak. Secara ekonomi, kedua petani sederhana itu jauh dari layak, sangat miskin sekali. Namun semangat untuk bekerja mereka luar biasa.
Ya Tuhan, turunkan kepada kami rezeki dari langit. Kami ingin hidup layak, pinta Pak petani dengan nada berharap. Setelah berdoa di rumah, ia pun bergegas ke ladang. Walaupun ladang orang lain, ia tetap bekerja sepenuh hati demi bertahan hidup. Sang istri kadang ke sawah membantu dan kadang di rumah. Apa itu, kok ada benda jatuh dari langit? Pak petani itu kaget karena melihat sebuah benda jatuh ke sawah. Tak jauh dari posisinya mencangkul. Karena penasaran, ia melihat sekeliling dan memastikan bahwa itu bukan perbuatan orang lain. Benda apa ya? Kok aneh? Tidak ada angin dan hujan. Tiba-tiba ada benda jatuh. Ia pun memeriksa benda itu yang ternyata jatuh antara padi di sawah. Ternyata benda itu sebuah kendi. Kendi itu tidak pecah karena jatuh di lumpur sawah. Pak petani berusaha memeriksa isi kendi. Ya Tuhan, ternyata di dalamnya ada logam emas. Pekik petani itu kaget, bukan kepalang. Ia mengintip dari lubang kendi dan memang benar ada beberapa keping logam emas murni. Hati nuraninya bertempur antara diambil atau dibiarkan saja. Ini kan ladang majikanku, apapun yang ada di ladangnya adalah miliknya. Aku tak akan mencuri suatu yang bukan milikku, ujar petani itu sambil memegang kendi tanah liat yang berisi emas koin. Pak petani berhati baik, ia tidak mengambil kendi yang berisi koin emas itu. Pak petani lalu membiarkan kendi pada posisi semula di pojok sawah. Ia pun melanjutkan pekerjaannya bercocok tanam di sawah itu. Ketika sampai di rumah, Pak petani menceritakan pengalaman anehnya saat berada di sawah. Istrinya sangat terkejut dan agak marah karena menilai suaminya itu manusia terbodoh di dunia. Kenapa Bapak tak ambil saja kendi berisi koin emas itu? Jangan Bu, itu bukan hak kita. Segala sesuatu yang berada di tempat orang lain, apapun alasannya tidak boleh kita ambil. Itu bukan milik kita. Nasihat suami yang memasang sangat jujur dan taat pada ajaran agama. Diam-diam ada seorang ibu yang kebetulan mendengar percakapan petani itu dari balik dinding rumah. Dan sang ibu itu pun sangat tertarik untuk mengambil kendi di sawah itu. Karena sudah malam, ia mengajak suaminya untuk ke sawah, tempat biasanya Pak petani itu bekerja. Ayo Pak, kita cari kendi berisi koin emas itu. Pasti masih ada di ladang. Mumpung belum banyak orang tahu, kan kita bisa langsung kaya Pak. Ya juga ya, ayo mumpung bulan purnama, pasti tak terlalu gelap di sawah. Bapak bawa senter juga, ujar sambil bernafsu untuk mengambil kendi itu. Sepanjang perjalanan, pasangan suami istri yang terkena rakus itu tertawa dan berkhayal. Kelak ketika menemukan kendi berisi tumpukan koin emas itu, ia bisa membeli sawah, rumah, dan dapat uang banyak. Nafsu duniawinya sudah menguasainya. Di mana Bu kendinya? Sawah seluas ini mana mungkin bisa kita telusuri, apalagi malam hari. Yang saya dengar tadi kata tak jauh dari pohon beringin Pak, pas di pokok sawah. Tapi itu kan dekat dengan kuburan Pak, ujar istri agak ketakutan. Tenang saja Bu, kan ada Bapak, ayo kita ambil bersama. Keduanya lalu menuju pohon beringin yang kebetulan berdekatan dengan sawah. Setelah mencari beberapa lamanya, akhirnya Pak petani berhati iri dan serakah itu menemukannya. Bu, ini kendinya. Ayo Bu, kita pergi dari sini, kita buka di rumah saja, sarannya pada sang istri. Keduanya pun bersorak kegirangan. Tak terasa sampailah ia di rumah, tetapi hari sudah sangat larut. Karena tak sabar dan terbakar rasa penasaran, akhirnya kedua petani serakah itu membalikan kendi itu. Dan apa yang keluar dari kendi itu? Hah? Kok isinya ular berbisa? Mana koin emasnya Bu? Keduanya sangat kecewa dan sangat marah karena capai ke sawah dan telah mencari di sana. Mereka hanya menemukan kendi berisi ular berbisa. Kita ditipu Pak sama mereka.
Ayo Pak, tutup lagi kendi itu dan taruh di depan pintu mereka. Pasti besok mereka akan buka, usul sang istri yang juga sangat marah dan terbakar balas dendam. Singkat cerita, suami istri yang dengki itu menaruh kendi di depan pintu dengan harapan akan dipatuk ular berbisa. Dan keduanya pun pergi dengan perasaan penuh kedengkian. Pagi harinya, Pak petani yang berhati bersih itu kaget karena menemukan kendi di depan pintu rumahnya. Karena mereka merasa di rumahnya sendiri, ia pun berani mengambil dan memeriksanya. Ibu, saya menemukan kendi yang kemarin aku ceritakan itu di depan pintu rumah. Ayo kita periksa bersama. Aneh ya Pak, kok tiba-tiba saja kendi yang berada di sawah itu ada di depan rumah? Jangan-jangan malaikat yang mengantarkannya, ucap sang ibu. Alangkah kagetnya kedua pasangan suami istri yang baik hati itu. Isi kendi bukannya hanya koin emas saja, tetapi ada beberapa berlian besar dan indah. Sejak saat itu pasangan suami istri itu hidup layak dan berkecukupan, namun mereka tetap baik hati. Nah, itu tadi cerita kendi emas dan ular. Nah, silakan kalian coba jawab pertanyaan yang Bapak tampilkan, yaitu dari nomor 1 dan nomor 4. Nah, sikap yang tercermin pada tokoh utama dalam cerita kendi emas dan ular adalah baik, amanah, dan bijaksana. Kamu hendaknya bisa mengambil hikmah dari cerita kendi emas dan ular. Kamu harus berprasangka baik kepada teman. Jadikan setiap keadaan, entah itu keadaan baik ataupun keadaan buruk, sebagai penyemangat menuju impian kita. Tuhan sangat suka orang baik dan Tuhan akan memberikan yang terbaik walaupun dari tangan orang-orang yang jahat. Kendi merupakan contoh benda 3 dimensi. Dapatkah kamu menggambar benda 3 dimensi? Berikut langkah-langkah menggambar 3 dimensi. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan untuk menggambar, membuat sketsa gambar, memperjelas gambar sketsa. 4. Menyelesaikan gambar. Selanjutnya, kerjasama dengan orang tuamu. Tunjukkan sketsa gambar benda 3 dimensi yang sudah kamu buat kepada orang tua atau kakakmu. Mintalah saran kepada bapak, ibu, atau kakak tentang sketsa yang kamu buat. Kemudian selesaikan sketsa yang kamu buat menjadi gambar yang sempurna. Nah, itu tadi video pembelajaran kita. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini ya. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami video pembelajaran yang barusan Bapak sampaikan. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah.